Dampak dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Kita bahas bersama dua narasumber di Kompas Petang. Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumardi Azra, dan pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih. Selamat datang. Prof, yang tadi kita sudah lihat adalah nota kesepahaman, kita sudah melihat juga sambutannya walaupun hujan. Ya. Apa yang Anda lihat dari kunjungan ini? Apa dampaknya tentu ke Indonesia? Saya kira bagus sih. Saya kira kita harus melihatnya secara positif bahwa nota kesepahaman itu ditandatangani. Saya kira ini langkah awal ya. Langkah awal, sebab kalau nggak ada MOU kan susah. Jadi MOU itu sangat penting sebagai dasar dari kegiatan ataupun program lebih lanjut. Nah tentu saja setelah MOU ini ditandatangani perlu tindak lanjutnya. Ya. Itu yang saya kira penting karena sering juga kita lihat di berbagai lembaga, bukan hanya tingkat pemerintahan pusat ya, seperti sekarang ini. Maksudnya Presiden, atasnya sudah MOU, iya. Bawahnya gitu. Bawahnya itu sering nggak jalan itu. Nah itu yang harus saya nggak tahu apakah perlu dibentuk tim khusus dari masing-masing kementerian yang menandatangani MOU itu, atau juga mungkin memerlukan dukungan dari, karena kantor presiden itu juga punya utusan khusus untuk Timur Tengah, Pak Alwi Shihab. Nah mungkin juga dengan Pak Alwi Shihab gitu ya. Sebab kalau nggak ditindaklanjuti itu lupa. Bisa sia-sia begitu ya. Atasnya sudah MOU, bawahnya belum. Pak Yon, kalau kita lihat siapa yang diuntungkan siapa? Ya kalau kita melihat hubungan dua negara, idealnya kan dua-duanya diuntungkan. Memang Saudi punya kepentingan itu ya, negara Indonesia sebagai potensi impor minyak. Dari situ kan Saudi akan mendapatkan pasar baru yang jumlahnya asumsinya akan besar. Walaupun harga minyaknya sedang turun. Ya, oleh karena itu kan mereka butuh pasar alternatif ya, selain Amerika yang sudah mengalami perubahan karena akan mengusahakan secara mandiri kebutuhan mereka ke depan. Nah itu Indonesia kemudian menjadi sangat strategis karena kebutuhan Indonesia ke depan semakin besar ya. Raja Salman ini kaya sekali ya. Ya kaya sekali. Kita lihat tadi ada eskalator khusus. Seperti apa sebetulnya kalau kita bicara soal ya salah satunya kekayaannya? Raja itu sangat kaya dan antara kekuasaan politik dan ekonomi itu kan menjadi satu dalam satu lingkaran keluarga istana. Oleh karena itu yang dibawa itu kan para pangeran yang uangnya banyak, dalam tanda kutip bahwa mereka itu dibangunkan supaya kamu harus mengambil uang yang ada, diinvestasikan untuk menyelamatkan kerajaan, karena ya ini kan dampak dari penurunan minyak itu ya. Kalau mereka tidak mengambil langkah yang secara cepat, dikhawatirkan kemudian itu berdampak negatif terhadap ekonomi di Saudi. Oleh karena itu kan mereka semua diajak bertanggung jawab, berduyun-duyun ke Indonesia, termasuk tur ke Asia itu. Karena kita melihat kan tidak hanya tadi Prof. Azra ada eskalatornya sendiri, di Istiqlal juga dibuatkan lift dan juga toilet di DPR. Anda melihatnya seperti apa? Kalau itu sih saya kira karena kebutuhan fisiknya ya. Ada orang yang memang nggak kuat naik tangga, turun naik tangga itu, apalagi usianya udah 81. Jangan kan Raja Salman, saya aja juga kalau naik tangga tinggi-tinggi sekarang udah nggak bisa, dengkulnya udah goyah. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang menurut saya memang wajar-wajar aja gitu ya. Cuma yang saya lihat mungkin kita harus mengambil sikap reserve gitu ya. Reserve itu artinya kita harus menyadari juga bahwa Saudi sekarang ini beda dengan Saudi katakanlah 10 tahun yang lalu. Cara pandangnya ke Bukan Indonesia cara juga pandangnya, beda, kekuatan ekonominya itu juga ini kan kita baru tahu sejak 2016 yang lalu pemerintah Arab Saudi ini giat sekali mencari uang cash ya kan. Tahun lalu misalnya bisa mendapatkan dana dari sindikasi perbankan itu 6 miliar. Dan baru beberapa pekan yang lalu 17 miliar dolar. Ya kan? Jadi memang serius menghadapi defisit dalam anggaran APBN-nya itu defisit. Nah, jadi oleh karena itu saya kira kalau pada tingkat G2G itu kita perlu reserve, perlu artinya perlu apa ya, kita
jangan berharap terlalu banyak karena Saudi juga kesulitan, harga minyak nggak naik-naik gitu ya, dan Saudi tidak punya sumber yang lain kecuali ya minyak sama revenue dari haji dan umrah. Jadi saya kalau dilihat dari sudut dana pemerintahnya ya saya nggak tahu pasti, saya nggak terlalu optimis lah. Tapi mungkin yang dibilang oleh Mas Yon tadi, jadi pangeran-pangeran itu ya mungkin punya aset pribadi, punya usaha pribadi. Nah itu saya kira kalau itu bisa kita gaet, saya kira bagus. Itu bisa kita gaet sejauh ini, Pak ya? Ya, saya kira bisa. Ini kan yang sangat agresif itu kan Muhammad bin Salman ya, anak daripada Deputi Putra Mahkota. Ya, dan itu masih sangat muda dan sangat konsen terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Ya. Dan dia cukup kuat ya posisinya, sehingga dia mencoba untuk membangkitkan kembali ini kesadaran pangeran dan juga kesadaran rakyat dan pemuda Saudi. Pak Yon, kita ke Istana Bogor terlebih dahulu, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sedang menggelar jumpa pers. Kita akan lihat gambarnya secara langsung terlebih dahulu. Di hadhihi al-fursah at-tayyibah awaddu ana ma'ali wazir ad-daulah li syu'un al-kharijiyah lil Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyah Dr. Nizar bin Ubaid al-Madani an ma ittafaqa alaihi wa tamma mubahathuha fi al-istima' ats-tsunai baina Fakhamat Ar-Rais Al-Adunisi Joko Widodo wa Khadimil Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Salman Ibn Abdul Aziz Al-Saud. Kalau untuk saya nggak perlu paham. Tadi apa kata yang Pak Azra? Karena Pak Azra dan Pak Yon ini paham dengan dikatakan sedikit saja tadi. Ya itu masih istilah orang Arabnya itu mujamalah ya, untuk semacam ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan gitu ya oleh pemerintah Indonesia. Jadi belum lagi sampai kepada substansi yang ingin disampaikan, substansinya. Kalau kita melihat sambutannya, masih pembukaan. Dan kerjasama bilateral antara ini Bu Menlu yang sedang bicara. Arab Saudi. Wa tu'tabaru hadhihi ziyarah hiya ziyarah muhimmah jiddan wa ziyarah tarikhiyah lil ilaqah ats-tsunaiyah baina al-baladain dan tarikhiyah yang bersejarah. Merupakan kunjungan Raja Arab Saudi pertama setelah hampir 47 tahun. Wa hadhihi az-ziyarah hiya al-ula ba'da murur 47 sanah. Dalam kesempatan kunjungan ini, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Kita paham. Jadi ya, tadi kita ada paham. ini adalah kunjungan yang bersejarah yang dikatakan tadi. Yang sangat penting, al-muhimmah katanya, ziarah al-muhimmah, dan juga sangat tarikhiyah, sangat historik gitu. Oke, jadi tentu historik dan juga bersejarah karena 47 tahun yang lalu. Kalau Pak Yon melihat cara pandang Kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia, apakah masih sama? Tadi Pak Azra mengatakan Arab Saudinya sudah tidak seperti dulu. Ya memang ada perubahan. Dulu ketika kondisi ekonominya pada puncaknya, Indonesia tidak dilirik, itu kan gitu ya, karena dalam masa yang sangat panjang. Kemudian upaya-upaya untuk meminta ya, raja agar datang ke Indonesia juga belum kesampaian. Dan sekarang momennya ketika Saudi memang membutuhkan pasar alternatif, mitra strategis lah katakanlah, dan kemudian Indonesia dianggap potensi ke depan cukup besar, ya maka kemudian kunjungan ini menjadi strategis dan Indonesia menjadi strategis. Nah perubahannya di sini, walaupun memang kemudian kondisi ekonomi sekarang mereka agak mengkhawatirkan, tapi mereka berupaya untuk bisa mensiasati dan melakukan perubahan-perubahan agar ke depan Saudi bisa survive dan kembali pada posisinya. Kerajaan Arab Saudi ini kan salah satu kerajaan yang mempertahankan kultur kerajaan di era yang saat ini, Prof. Azra. Ini salah satu bentuk keterbukaan mereka terhadap Timur agar bisa tetap tahan atau gimana? Iya bisa juga. Kalau dalam konteks politik dalam negeri ya, monarki Saudi saya kira sangat kuat. Ya, saya kira karena memang beda dengan Indonesia. Di Indonesia ini kan era yang betul-betul bebas, walaupun kadang-kadang kebablasan ya. Tapi kalau Saudi enggak. Ya. Cuma di Saudi itu memang ada juga kalangan warga yang masyarakat yang tidak suka sama kerajaan itu ada. Pernah misalnya menduduki Masjidil Haram misalnya tahun 79 itu Juhaimah itu. Ya, walaupun berhasil ditumpas dengan bantuan pasukan khusus dari Perancis gitu ya.
Jadi potensi-potensi yang mengganggu stabilitas kekuasaan raja di Saudi itu masih ada ya. Apalagi kemudian juga terkait dengan persaingan pengaruh dengan Iran, maka kemudian ini juga menjadi satu masalah yang dihadapi oleh Saudi, khususnya di kawasan timur di mana banyak warga Syiah di situ itu. Oke, kita pantau lagi apa yang terjadi di Istana Bogor. Ini adalah iring-iringan dari rombongan Raja Salman. Tentu jika kita melihat keadaan jalan tadi ketika Raja Salman datang ke Istana Bogor, semua ditutup dari mulai tol Jagorawi, di kawasan Bogor juga terutama di sekitar Istana Bogor. Tentu hal yang sama juga akan berlaku. Saat ini iring-iringan Raja Salman dan rombongannya akan menuju ke daerah Kuningan. Tepatnya di Hotel Raffles, disitulah Raja Salman akan menginap. Praktis yang mesti diwaspadai keadaan jalannya adalah keadaan jalan dari Bogor masuk ke Barenang Siang, ke tol Jagorawi, lalu ada buka tutup jalur di sana-sini menyesuaikan dengan iring-iringan Raja Salman. Yang Anda saksikan ini adalah situasi di depan IPB. Setelah dari Istana Bogor keluar, melewati jalur ini, lalu akan belok kiri masuk ke tol Jagorawi, kemudian menuju ke Jakarta. Tidak butuh waktu lama. Ya. Cuma kalau saya amati orang sering membandingkan ya, melihat wah ini berlebih-lebihan gitu kan. Tapi sesungguhnya dari sudut security, saya kira apa yang terjadi sekarang dengan kunjungan Raja Salman ini lebih rendah kadarnya dibandingkan dengan kedatangan Presiden Amerika. Obama ya. Presiden Bush misalnya, George W. Bush itu, saya kan termasuk yang diundang ke Bali, dialog dengan langsung dengan Presiden Bush. Itu 6 jam sebelum kedatangannya, sebelum pesawat landing itu harus steril, nggak ada. 6 jam setelah dia pergi juga nggak ada. Itu satu. Jadi kita memang harus masuk sebelum 6 jam itu ke Bali, ke tempat pertemuan. Itu diwanti-wanti betul. Nah juga ketika sampai ke Jakarta, itu HP kita itu di jam semua itu. Jadi nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Saya nggak tahu. Ini agak berbeda. Ini di jam nggak di Bogor gitu ya, di Bogor Tampaknya atau sepanjang kita jalan. masih bisa siaran langsung dengan. Saya kira enggak. Jadi ada siaran langsung. Tadi kita juga masih sempat berbincang dengan reporter Kompas TV di sana. Pak Yon melihatnya ini adalah sebuah balasan kunjungan yang seperti apa? Ya. Berlebihan atau memang budayanya kayak gini? Karena budayanya seperti rumah? itu. Jadi kalau Anda lihat iring-iringan Raja Salman di Saudi, itu juga iring-iringannya panjang ya. Karena kan diikuti oleh keluarga pangeran dan lain sebagainya dan meriah begitu ya. Karena di sana tidak terlalu banyak traffic ya nggak masalah. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang di Indonesia, saya kira untuk seorang raja ya, tamu negara itu wajar ya. Tadi kalau Prof. Azumardi menyebut dari sisi dibandingkan ya dengan Amerika ya. Presiden Amerika. Obama dulu ketika di UI, saya itu tidak boleh masuk. Ya, Karena saya juga ingat waktu liputan Obama dulu sama seperti Pak Azra harus boleh ngajar. menunggu lama. Betul. Nah besok agendanya adalah berbicara di parlemen, lalu ketemu dengan tokoh lintas agama, ada juga ormas yang diajak bicara. Prof. Azra, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan tadi kita juga sempat mendengar ada agama yang dibahas di sini. Saya kira bagus ya. Yang pertama yang saya tahu, tadi saya lihat running text di Kompas TV ini, 2 Menteri Agama mengatakan ada 2 pertemuan. 2 pertemuan Raja Salman ini, pertama dengan ormas-ormas Islam. Katanya ada sekitar 20 ormas Islam yang diundang ya kan. Itu difasilitasi, yang menjadi hostnya adalah Presiden Jokowi. Jadi pertemuan ormas-ormas itu saya lihat akan berlangsung di Istana Negara. Yang kedua adalah pertemuan Raja Salman dengan tokoh-tokoh lintas agama. Jadi ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Saya nggak tahu siapa-siapa yang diundang ya. Biasanya itu memang dalam tanda kutip dirahasiakan. Mungkin dalam waktu menjelang mungkin beberapa saat sebelum ada pertemuan itu baru dikasih tahu. Ya. Mengingat sekarang. Nah, itu mungkin soal security ya. Jadi saya kira bagus lah. Karena apa? Karena banyak juga pengamat yang bilang gitu. Bahkan nanya ke saya, ini kalau kekunjungan Raja Salman ini memberikan momentum katanya untuk Wahabi, penyebaran ajaran Wahabi gitu ya. Saya kira itu mungkin kecurigaan yang berlebihan, ya kan, karena beliau ini kan tamu negara. Jadi saya kira tidak ada misalnya misi khusus gitu ya untuk menyebarkan paham Wahabi misalnya, enggak. Karena Raja Salman juga tahu bahwa
Indonesia itu ya penganutnya umat Islamnya itu menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang inklusif, yang akomodatif. Karena Raja Salman juga mengenal Indonesia bukan saat dia menjadi raja, tapi sebelumnya. Baik. Iya. Yang kita tunggu tentu adalah bagaimana apa yang ditandatangani hari ini membawa dampak positif untuk kedua negara. Terima kasih Pak Yon, terima kasih Pak Azra telah bergabung sama kami di Kompas TV. Kita ketemu lagi nanti Pak, ngobrol-ngobrol. Iya. Pak Yon.